Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Wah. Pak Jokowi mengatakan seperti itu di sampingnya Pak Prabowo. Wah, ini tanda-tanda Prabowo Gibran bakal menang satu putaran. Yang samping-samping pasti kepanasan. Dan berita ini bakal digoreng habis-habisan. Tapi tenang, Pak Jokowi itu kepala negara yang negarawan, yang bijaksana, melakukan sesuatu sudah sesuai dengan aturan. Pak Jokowi tidak mungkin melanggar. Karena Pak Jokowi tahu mana yang terbaik untuk negara ini, mana yang terbaik untuk bangsa ini. Yang terpenting bagi saya, pendukungnya 02, Prabowo Gibran menang. Satu putaran. Mari kita pilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia 5 tahun mendatang. Pak Prabowo sahabat dekat saya. Pak Prabowo juga memikirkan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu, agar kesejahteraannya meningkat. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, termasuk yang tidak hadir di tempat ini untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya ya judulnya bahkan Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, bagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Ada beberapa. Seperti Polri, TNI, gradasi kenetralannya mutlak. Dia bahkan nggak punya hak pilih. Ya. Lalu misalnya ASN, gradasi kenetralannya sedikit di bawah Polri. Dia nggak punya hak pilih, ya Gubernur BI juga, tetapi dia juga nggak boleh ikut kampanye. Dia boleh memilih ASN, Gubernur BI ya boleh memilih, punya hak pilih, tapi dia nggak boleh ikut kampanye. Kalau presiden di bawahnya lagi, dia boleh ikut tim kampanye, tetapi tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye. Nah parameternya itu. Jadi diksi yang tepat adalah bukan soal netral nggak netral, tapi merugikan atau tidak merugikan salah satu. Pak Jokowi ini sebetulnya sangat menahan diri. Kalau beliau mau kampanye itu boleh, asal cuti.
Asal cuti. Asal cuti. Oke, Wapres oke. boleh kampanye. Asal cuti. Menteri boleh kampanye. Asal cuti. Karena jabatan politik. Lo iya. Iya. Pak Prabowo kalau dia kampanye di luar Sabtu Minggu itu dia cuti. Saya yakin Pak Mahfud juga ketika dia kampanye di luar di luar Sabtu Minggu dia juga cuti. Gitu. Termasuk Gibran ya? Lo iya. Jadi begini, Pak Mahfud itu sampai hari ini adalah menteri aktif. Iya. Prabowo itu menteri aktif gitu. Dia bisa kampanye. Iya kan? Ya walaupun memang statusnya sebagai calon ya. Ya. Tapi bukan berarti menteri yang lain nggak bisa kampanye. Ya. Sejauh dia cuti. Jadi sekali lagi, kalau menurut undang-undang, Iya, boleh. boleh, termasuk Boleh, presiden. boleh. Dan boleh juga dan bisa juga hadir di acara yang diselenggarakan oleh mereka sejauh di dalamnya tidak ada ajakan memilih. Misalnya kan ada Erick Thohir tuh, Ya. ada acara Natal Natal bersama? Natal bersama kalau nggak salah Natal bersama BUMN. yang dihadiri oleh Prabowo Subianto. Sejauh tidak ada unsur-unsur kampanye menghimbau untuk memilih menyebut nomor calon presiden, wakil presiden dan seterusnya bisa-bisa saja dilakukan gitu. Ini kan agak Ini yang ngomong Bawaslu ya. Bawaslu ya. iya. Ini adalah versi singkatnya. Versi singkat karena ditayangkan sama TikTok. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang nggak mau pikir panjang-panjang dengan alasan panjang-panjang. Intinya gini aja. Cari sendiri berita seperti apa Jokowi pasang badan buat negara ini. Urusan nikel, urusan Freeport, urusan batu bara, urusan minyak, segala macam. Jadi singkatnya adalah Jokowi pingin mencari pengganti yang sekuat dia. Gitu. Tadinya dia mikirnya Ganjar. Tapi setelah Ganjar menyatakan diri bahwa terserah Bu Ketum untuk urusan menteri dan segala macam untuk urusan segala macam. Nah, jadi Jokowi mikir kalau sama Mega aja si Ganjar takut, gimana Ganjar bisa menghadapi Amerika? Gimana Ganjar bisa menghadapi Eropa? Itu aja. Jadi yang mau dicari itu adalah orang yang kuat dan berani. Itu bolak-balik Jokowi udah ngomong. Gitu loh. Masa yang kayak gini gak nyantol sih di kepala? Pak Ganjar dibesarkan oleh Pak Jokowi. Kita suka apa tidak? Pak Jokowi sebenarnya ingin dia jadi presiden atau wakil presiden. Pak Jokowi terakhir bilang jadi wakil presiden karena Pak Prabowo terlalu kuat. Oh, dia bilang partai saya paling besar dan sebagainya. Susah. Kamu itu dibesarkan oleh Pak Jokowi, nggak mungkin wujud menjadi sesuatu yang lain. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Akhirnya kan drop. Jadi dua calon lain itu tidak saya lihat ada basisnya untuk menjadi menang gitu ya. Makanya saya salam aklamasi. Udahlah untuk kali ini sistem ada masalah, Pak Prabowo yang relevan. Gitu doang tuh jadi orang marah. Pak Jokowi ini sebenarnya kemana sih yang pastinya? Ke Pak Prabowo atau Ganjar? Yang jelas Pak Prabowo, nggak mungkin ke Ganjar. Oh itu jelas ya? Sangat jelas, kita berani bertaruh lah. Iya. Saya berani bertaruh. Ya. Gitu. Dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI kan sebelum sudah mengindikasikan lah. Iya. Karena secara etik nggak mungkin dia bilang saya akan mendukung Prabowo. Itu pasti nggak mungkin. 100% saya katakan tidak. Ya, sebagai seorang presiden ya. Yang paling mungkin dengan masuknya Mas Kaisang dan ada Gibran di PDIP, dia akan menjawab apa? Saya memilih posisi netral. Bentuk kenetralannya ini jelas, dia mendukung Prabowo. Bentuk kenetralannya Pak Jokowi adalah bentuk dukungannya ke Prabowo. Seorang presiden itu boleh kok untuk kampanye dan seorang presiden juga boleh untuk memihak. Apa yang salah dari itu? Bukankah ini salah satu bentuk demokrasi? Lagi pula ini bukan baru terjadi, baru-baru aja gitu loh. Hal ini sudah pernah terjadi di 2009 dan 2019, dimana pada saat 2009 Pak SBY juga berkampanye, ya kan? Di saat 2019 Pak Jokowi juga berkampanye, tapi pada saat itu tidak ada yang ribut. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi ini bukan hanya sekedar opini atau keinginan, tapi ini juga udah diatur kok di undang-undang. Ada undang-undang pemilu tahun 2017 dan di pasal 299 itu sudah dijelaskan semuanya. Seorang presiden pun adalah seorang warga negara, dan seorang warga negara memiliki hak di dalam demokrasi untuk menentukan siapa pilihan daripada calon pemimpin yang dia rasa pantas untuk memimpin bangsa dan negara ini berikutnya. Lalu apa salahnya? Di mana salahnya daripada itu? Apakah ini menjadi salah hanya karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak dijatuhkan pilihannya oleh Pak Presiden kepada mereka? Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik
ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara, saudara sekalian. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu.